Shalom teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penolakan pembangunan rumah ibadah kepada minoritas Kristen. Selamat mendengarkan. Konflik SARA ada tiga. Yang pertama lokasi. Lokasi gereja toleran di Duri, Riau yang terjadi pada tahun 2024. Yang kedua pihak yang terlibat. Warga sekitar, jemaat gereja, ketua RT, Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan yang ketiga kronologi. Penolakan pembangunan gereja karena kurangnya izin resmi atau tekanan dari kelompok tertentu, beserta pembubaran paksa ibadah gereja meskipun telah memiliki rekomendasi. Selanjutnya dampak sosial. Penolakan pembangunan rumah ibadah Kristen di Indonesia dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Penolakan ini dapat memicu kekerasan dan intimidasi terhadap jemaat gereja sehingga mereka merasa tidak aman dan terancam. Selain itu, konflik ini juga dapat merusak hubungan antar umat beragama dan pemburukan citra toleransi di Indonesia sehingga masyarakat terjadi lebih terpolarisasi. Jemaat gereja juga dapat merasa tersaingkan dan diskriminasi oleh masyarakat sekitar sehingga mereka merasa tidak dihargai dan tidak memiliki hak yang sama. Penolakan pembangunan rumah ibadah juga dapat mengganggu proses pembangunan dan menciptakan ketidakstabilan sosial sehingga masyarakat menjadi lebih sulit untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dampak-dampak ini dapat memperburuk situasi sosial dan memperlambat kohesi masyarakat. Oleh karena itu perlu diatasi dengan dialog dan kerjasama antar umat beragama, pendidikan toleransi, dan penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan toleran. Selanjutnya, faktor penyebab. Terdapat 3 faktor penyebab yang kami tuliskan. Yang pertama yaitu masyarakat yang beragama Muslim tidak setuju. Nah, pembangunan gereja ini akan dilaksanakan apabila masyarakat yang beragama Muslim menyetujui adanya pembangunan gereja. Tetapi masyarakat yang beragama Muslim malah tidak menyetujui adanya pembangunan gereja, sehingga pembangunan gereja tidak akan dilaksanakan. Dan mereka itu tidak setuju dan melaksanakan tuntutan akan pembangunan gereja yang hendak dilaksanakan ini. Sehingga kita harusnya mendukung adanya pembangunan gereja ini sebagai jika kita adalah masyarakat Muslim itu. Karena kita harus membebaskan semua orang untuk mempercayai agama masing-masing, dan itu adalah salah satu bentuk daripada kita menghargai sesama kita. Yang kedua adalah kurangnya edukasi atau pemahaman toleransi. Nah, penolakan pembangunan gereja tidak hanya sebagai pelanggaran hak asasi, tetapi juga akibat kurangnya pendidikan mengenai toleransi beragama. Seharusnya kita itu menjalani pendidikan mengenai toleransi beragama sesama umat beragama. Karena hal ini itu sangat penting jika kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harusnya mempraktekkan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menyetujui adanya pembangunan gereja yang dilaksanakan, bukan malah menolaknya. Dan kita harus masing-masing membebaskan orang untuk meyakini agama yang mereka percayai dan menerima setiap perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama. Yang ketiga, kekhawatiran dan kesalahpahaman terhadap gereja. Kelompok atau penolak atau masyarakat yang menolak adanya pembangunan gereja seringkali salah paham dan menganggap gereja sebagai salah satu hal yang buruk atau hal yang mengganggu. Padahal gereja itu adalah tempat beribadah dari umat minoritas Kristen, dan kaitannya adalah dosa membuat kita berpikir bahwa sesuatu yang kita pikirkan itu adalah selalu benar. Padahal tidak semua hal yang kita pikirkan itu adalah suatu hal yang benar atau hal yang seharusnya dilakukan. Analisa Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menjalani dan menganut agamanya masing-masing. Sehingga penolakan pembangunan gereja itu adalah hal yang salah dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk beribadah dan tidak boleh melarang membangun gereja. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab agar warga-warganya menjalankan dan menganut agamanya sesuai kepercayaan masing-masing. Masalah ini melanggar pada Undang-Undang Dasar 1945 karena masyarakat tidak membolehkan untuk membangun gereja. Sehingga itu masyarakat yang beragama Kristen tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan baik karena adanya penolakan pembangunan gereja. Menurut pandangan Pancasila, pada sila kedua ini tidak mencerminkan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini itu melanggar hak asasi manusia, karena setiap masyarakat berhak untuk beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Menolak pembangunan gereja itu adalah tindakan yang salah dan melanggar hak asasi manusia, karena setiap orang bisa beribadah, dan kita tidak boleh melarang orang untuk membangun ibadahnya.
Selanjutnya, solusi atau strategi yang dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, menghargai perbedaan, yaitu sikap saling menghormati satu sama lain di dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan manapun. Karena kita harus menghargai dan menghormati setiap orang untuk memeluk agama masing-masing yang mereka percayai. Yang kedua, edukasi sejak kecil mengenai toleransi. Toleransi ini sangat kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, kita harus mengedukasi orang-orang dari sejak kecil supaya mereka dapat belajar mengenai pentingnya toleransi di lingkungan hidup. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Nah, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan di setiap lingkungan dengan cara kita menghargai setiap perbedaan yang ada dan bukan malah menjelek-jelekannya. Yang keempat, menghormati kebiasaan beragama. Karena beragama itu merupakan sebuah hak kita dan kita berhak untuk memeluk agama yang kita percayai atau kita kehendaki merupakan benar. Dan dengan demikian kita dapat menunjukkan bahwa kita menghargai sesama kita manusia atau sesama ciptaan sebagai ciptaan Allah yang mulia, dan bukan hanya saja kita menghormati sesama kita tapi juga menghormati Allah yang menciptakan kita. Refleksi yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pada saat awal penciptaan kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena kita menuruti keinginan kita sendiri sehingga kita terjerumus ke dalam dosa yang membuat kita akhirnya merupakan manusia yang berdosa. Sehingga ketika kita berdosa menimbulkan banyak sekali konflik atau masalah yang terjadi karena dosa yang kita buat. Dan salah satunya yaitu adalah penolakan pembangunan gereja yang dari tadi sudah kami jelaskan. Nah, ini juga adalah salah satu hal dari keberdosaan yang kita semua telah lakukan. Nah, seharusnya kita itu membebaskan semua orang untuk memeluk agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan atau sesuai dengan apa yang seharusnya mereka yakini. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang berarti kita harus mengasihi dan menghormati setiap manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, yaitu dengan cara menyetujui pembangunan gereja yang akan dilaksanakan karena kita dengan menghormati mereka, kita menyetujui agama yang mereka percayai atau yang mereka ingin ikuti. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.